الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب علينا الصيام في شهر رمضان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini, siang Jumat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama menunaikan ibadah Jumat. Allah mudahkan untuk melangkahkan kaki hadir bertakarrub menunaikan ibadah Jumat pada siang hari ini. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya setiap niat dan langkah kita di dalam takarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan. Allah tinggikan derajat kita dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara teladan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Ibunda Aisyah meriwayatkan satu hadis, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, khususnya 10 hari terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang beda, yang jauh lebih sungguh-sungguh melebihi hari-hari yang lain. Tentu tidak diragukan lagi, di bulan 10 hari terakhir pun baginda sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Di antaranya bentuk kesungguhan beliau di dalam memaksimalkan ibadah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ibunda Aisyah meriwayatkan satu hadis, kana Rasulullah sallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah SAW ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat sarungnya, ikat pinggangnya. Para ulama memaknai ini kinayah beliau itu sungguh betul-betul bersungguh-sungguh untuk beribadah, dan kinayah bahwa beliau sudah tidak lagi dekat-dekat dengan istri beliau, tapi fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya.
Para ulama memaknai bahwa yang dimaksud adalah beliau hampir-hampir seluruh malamnya beliau tidak tidur. Tidak ada menyengajakan untuk tidur, tapi semua tertidur ngantuk sambil membaca Al-Quran, sambil berzikir, sambil qiyamul lail. Dan wa aiqadha ahlahu, dan beliau ternyata juga mengajak keluarganya. Bukan hanya beliau sendiri yang menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan berzikir, memperbanyak doa dan lain-lainnya, tapi beliau juga mengajak keluarganya. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga kebiasaan beliau adalah mengajak istri-istri untuk beriktikaf. Dan kebiasaan iktikaf itu dilanjutkan oleh para istrinya setelah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat pun. Jadi di antara bentuk beliau bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah beliau menghidupkan malam-malamnya. Beliau bersungguh-sungguh mengajak keluarganya, dan beliau bersungguh-sungguh untuk tidak dekat-dekat lagi dengan keluarganya, dalam artian sudah tidak lagi kecuali fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara teladan baginda SAW di dalam 10 hari terakhir adalah beliau juga beriktikaf. Hadis dari Ibnu Umar, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW ya'takifu fil ashril awakhir. Adalah Rasulullah SAW itu beriktikaf pada 10 hari terakhir. Tentu kalau idealnya bisa meneladani iktikaf seperti beliau itu luar biasa. Karena beliau itu betul-betul mulai tanggal 21 sampai selesai nanti akhir Ramadan tidak keluar dari masjid. Itu tentu iktikaf yang paling ideal. Kalau kita memungkinkan seperti itu, maka alangkah baiknya. Tetapi kalau kita tidak memungkinkan seperti itu, setidaknya kita ada upaya untuk bersungguh-sungguh minimal beriktikaf. Bisa memilih yang ganjil-ganjilnya. Kalau nggak bisa siang malam, bisa memilih malamnya. Kalau dalam kaidah usul fikih dikatakan mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara maksimal bukan berarti tidak usah dilakukan, tapi lakukanlah semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Dan dalam mazhab Syafi'i itu juga sederhana. Kalau secara bahasa iktikaf itu artinya berdiam diri dan menetap di masjid. Dan dalam mazhab Syafi'i itu tidak mensyaratkan harus sambil berpuasa siangnya, dan tidak harus mensyaratkan waktunya minimal umpamanya 1 hari 1 malam, tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu, Pak fikih-fikih Syafi'i itu menyebutkan orang itu bisa berhasil beriktikaf dengan waktu sejenak. Asal sudah niat masuk masjid, niat beriktikaf sudah berhasil. Jadi begitu kita masuk, kemudian kita niat beriktikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala, maka itu sudah berhasil mendapatkan pahala iktikaf. Walaupun memang tentu ada yang lebih ideal. Tapi intinya adalah teladan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah beliau beriktikaf. Kita bisa pahami bagaimana siapakah orang yang lebih baik dari beliau. Tidak ada. Ibadahnya pasti paling baik. Siapakah orang yang lebih sibuk dari beliau? Tidak ada. Siapa yang lebih banyak amalnya melebihi dari beliau? Enggak ada. Tetapi dalam sejarah, dalam riwayat bahwa beliau selama hidupnya setelah ada syariat beriktikaf, beliau itu selalu beriktikaf. Ya, kita tidak bisa mungkin seperti beliau 100% atau meneladani maksimal seperti beliau, tapi setidaknya kita juga harus berupaya untuk meneladani beliau. Mungkin bisa ngambil malam-malam ganjilnya, tapi kita kalau itu belum malam ganjilnya, ada yang mengatakan malam ini umpamanya malam genap, besok malam ganjil, tapi menurut versi lain adalah genap, ya kan. Jadi intinya yang lebih bagus kita upayakan. Kalau bisa setiap malam kita beriktikaf. Di antara teladan beliau juga ketika 10 hari terakhir, walaupun dalam riwayat memang sejak awal beliau itu selalu mudarasatul Quran. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, kan Rasulullah SAW
ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa yudarisul Quran. Hadis seperti itu ya. Bahwa Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan, dan saat puncaknya kedermawanan itu adalah ketika datang Jibril lalu mengajaknya mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran. Tentu beliau juga dalam menghidupkan malam-malam Ramadan ini juga banyak mentadarus Al-Quran. Bagaimana kita memaksimalkan khususnya 10 hari terakhir ini dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu tidak cukup dengan hanya membaca. Kalaupun membaca itu sudah satu amalan yang luar biasa, setiap hurufnya sudah Allah kasih pahala minimal 10 kebaikan. Tapi sebetulnya berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan membaca. Teladan dari baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu mencakup 3 hal atau 3 tahap. Para ulama menyebutkan berinteraksi dengan Al-Quran adalah rihlatun tubda'u bil lisan wa tastaqirru fil jinan wa tadharu fis sulub. Bahwa yang dimaksud orang itu dengan Al-Quran itu adalah mencakup 3. Pertama, dimulai dengan kita membaca Al-Quran. Kita dengan lisannya melakukan tilawah, membaca Al-Quran. Tapi sebaiknya setelah kita bisa membaca, membunyikan huruf per huruf, ayat per ayat itu harus kita tingkatkan. Tidak hanya sekedar yang penting bisa bunyi dan benar, panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya, bukan itu. Tapi disebutkan di sini watastaqirru fil qalbi. Hendaknya harus kita tingkatkan. Setelah kita bisa baca, kita harus berupaya menangkap pesan-pesan apa yang ada dalam ayat yang kita baca. Karena dalam ayat itu pasti isinya adalah perintah. Kalau enggak perintah, larangan. Kalau enggak adalah petunjuk, panduan. Kalau enggak adalah kisah. Yang semuanya itu adalah pelajaran-pelajaran bagi kita, yang kita seharusnya merasakan ketika kita membaca Al-Quran. Sesungguhnya kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ditingkatkan lagi juga menurut para ulama watadharu fis sudur. Setelah kita bisa membaca lalu bisa menangkap pesannya, yang tidak kalah penting juga watadharu fis sudur, harus kita buktikan di dalam amalan kita. Yang disebutkan dalam hadis adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, dan puncaknya kedermawanan adalah ketika datang Jibril mengajarkan Al-Quran. Maka di sini bahwa bukti bahwa Al-Quran ini bukan sekedar kita baca, sekedar kita fahami, tapi sudah harus diimplementasikan di dalam perbuatan kita. Maka dengan 3 hal ini, berbicara atau membaca dengan lisannya, memahami dengan hatinya, dengan pikirannya, kemudian melakukan dan mengamalkan dengan perbuatannya, itulah puncak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tentu banyak lagi amalan-amalan unggulan yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam khususnya pada 10 hari terakhir. Tapi yang tidak kalah penting bagi kita bagaimana bahwa 10 hari terakhir ini adalah merupakan penghujung dari amal kita. Ibarat sebuah misi pencarian, maka kita sudah sampai atau sudah dekat-dekat dengan finish. Apakah kita termasuk orang-orang yang berhasil mendapatkan apa yang kita cari atau tidak? Disinilah penentuannya. Ibarat orang berlomba, ini kita sudah ada di penghujung. Orang-orang yang masuki babak final yang menentukan apakah mereka akan jadi juara atau tidak. Tapi kalau dalam Islam, bahwa perbuatan itu dinilai di penghujungnya. Kata Rasulullah SAW, innamal umuru bil khawatim. Sungguh segala sesuatu itu yang paling penting adalah nilainya itu di endingnya. Sungguh kita sayangkan sekali kalau kita di awal sudah bagus, di tengah sudah bagus, tiba-tiba di penghujungnya kok malah tidak bagus, berarti itu kita gagal. Kalaupun kita momennya belum bisa maksimal, belum bisa ideal, tapi minimal jangan sampai kebalik. Kalau di awalnya belum bagus, di tengahnya belum bagus, tapi bagaimana di penghujungnya itu betul-betul kita bisa maksimalkan sehingga penilaian akhirnya kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah dalam akhir hidupnya dan juga husnul khatimah dalam beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
فتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.